Mada Bakti 498. Hai dunia buka pintumu, siaplah sambut rajamu, rahmat limpah bagimu, bangkitlah dari dosamu, tinggalkan jalan tertentu, lihat cahaya tiba, Yesus Raja nan perkasa, malam Musa bangkit yang kandas, damai meluas, harapan bertunas, pertawanan sukacita, karena pembebasnya tiba, hancur deras pratala, si buta disembuhkannya, si lumpuh bangkit dan gagah, yang mati dihidupkan, cinta Tuhan takkan padam, takkan hilang, Kristus cahaya yang dirindukan kini sudah datang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, hari ini boleh disebut perpindahan dari masa Natal ke masa biasa. Secara liturgi hari ini hari Minggu biasa yang pertama, tapi dirayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dan pesta pembaptisan Tuhan itu masih terhitung masa Natal, atau boleh bilang dirayakan dalam rangka Natal. Kiranya bacaan-bacaan ini hari ini dapat mengajak kita bermenung satu hal ketika memulai yang biasa setelah perayaan-perayaan Natal. Apa yang perlu dijadikan titik permenungan? Bacaan-bacaan akan mengajak, atau saya mengajak kita bermenung melalui bacaan-bacaan ini satu hal yang kecil, pembaptisan. Itulah meterai iman yang kita terima, yang menjadi tonggak untuk perjalanan hidup iman kita. Sebelum kita bermenung bersama, mari kita siapkan hati kita. Kita akui kelemahan kekurangan kita agar layak merayakan misteri yang suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saya bahwa saya telah berdosa dan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Tunggal Allah. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah mati Yesus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putra-Mu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, hiburlah, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebab lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan terdengarlah suatu suara, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allahmu. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya.
Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai Engkau berpakaian keagungan dan semangat, berselimutkan terangi barat mantu. Engkau membentangkan waktu pelaksana tegak. Bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin engkau melayang-layang. Angin kau jadikan sulungan, dan api menyala kau jadikan pelayang. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Semuanya menantikan untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka menunggunya. Apabila engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan-Mu. Apabila engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka kebingungan. Apabila engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim roh-Mu,
mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan kenyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat pemandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Daripadaku akan datang, kata Yohanes. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api."
ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara-saudara yang terkasih, 1-2 permenungan untuk bacaan-bacaan hari ini, atau saya coba mengaitkan dengan liturgi hari ini. Kita secara liturgis, liturgi itu berarti refleksi iman. Kita memulai dengan Adventus, kelahiran, yang saya pakai istilah permenungan berkaitan dengan sabda sudah menjadi manusia, Allah telah menjadi manusia. Dan ini 4-5 minggu. Memang mengapa perlu dan penting? Karena ada satu hal, hanya iman Kristiani yang meyakini nabinya itu Allah. Saudara-saudara kita Muslim itu Nabi Muhammad itu nabi, tapi bukan Allah. Banyak agama-agama yang mengakui adanya nabi, tapi tidak Allah. Salah satu kehebatan iman Kristiani mau belajar meyakini bahwa sang nabi artinya utusan Allah itu, dia malah Allah sendiri. Maka itu yang kita rayakan selama masa Natal. Allah telah menjadi manusia. Dan setelah proses kelahiran atau proses Adventus, kita beranjak secara bertahap. Yakni sebelum mulai perjalanan, ibarat perjalanan hidup, kita mulai dengan diingatkan satu hal, sebagaimana Allah, yakni Allah yang telah menjadi manusia itu boleh sebut legitimasikah atau dipromulgasikan, dinyatakan melalui baptis. Dan dalam pembaptisan itu keluar kalimat bagus, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Kalau kita melihat suatu sepanjang perjalanan hidup, penerimaan inilah yang dipegang oleh Kristus yang akan dia bawa sampai akhir hidupnya. Seorang terkasih dari Allah ini yang akan hidup, atau apa yang dihidupinya itu hanya untuk menunjukkan kepada orang lain apa artinya yang terkasih. Kepadanya aku berkenan. Apa yang sepanjang hidupnya itulah mau menunjukkan kepada yang lain kesaksian apa artinya berkenan pada Allah. Dan berkenan kepada Allah ini dalam bacaan Injil, bacaan pertama bagus. Oleh Yesaya diungkapkan banyak hal. Saudara-saudara terkasih, marilah berjalan. Sebagaimana di padang gurun ada kalimat ratakanlah. Maka itu perjalanan hidup itu proses perataan. Mengapa? Karena hidup seseorang itu menjadi medium. Karena salah 3 tahun lalu itu jalan ini banyak kendaraan yang lewat. Karena dengan potong dari sana terap ke sini. Sekarang sekurang. Tahu dari siapa kurang? Karena itu di bawah situ itu rusak ke jalan. Jadi dari sana belok kanan. Biasa kan orang kalau dari Transmart kemari kalau mau ke arah sana
Supaya lebih dekat belok kiri terus, kiri, enggak kanan. Loh, dari kapan dia dulu? Karena ketika membelok di sana itu, orang ke kanan itu boulevard karena itu kiri rusak. Apalagi kalau itu ujung di sini lebih gila dari rusak. Maka orang tidak mau berjalan di jalan yang rusak. Artinya medium itu tidak efektif. Orang mencari yang licin, rata, garis. Maka biar agak relatif ya ikosan, apalagi begitu lurus aspal, boy. Itu logika yang bagus. Orang menghindari di bawah ini. Mereka ujang, kaprok, banjir dan sebagainya. Maka meratakan itu perlu dalam kaitan dengan menjadi medium. Medium berarti sarana. Ingat, Allah hadir ke dunia, sabda menjadi manusia, dia punya tujuan salah satu, dialah akan menjadi jalan. Dan untuk jalan ini aspal bagus, tapi seiring waktu rusak. Perbaiki. Itu yang kita sebut pembaharuan hidup. Pembaharuan ini akan berjalan terus kalau kita yakini bahwa sejak pertama jalan itu diperlukan untuk menjadi medium. Kalau dianggap penyandak penting, apa boleh buat? Kalau dianggap ada banyak alternatif, tidak perlu perbaiki. Tapi kalau itu satu-satunya jalan, maka mau tidak mau, hal itu mau perlu diperbaiki terus-menerus. Maka bacaan hari ini, liturgi hari ini mengingatkan satu hal di hari Minggu pertama masa biasa untuk persiaran liturgi kita, yakni perjalanan hidup atau perjalanan iman dimulai dengan inisiasi. Inisiasi sederhana, pernyataan, engkaulah putraku yang terkasih, engkaulah kepadamulah aku berkenan. Itu dinyatakan kepada Kristus. Dan atas syarat tertentu itulah yang dinyatakan kepada semua orang yang menerima rahmat baptisan. Kita semua. Saya cenderung suka membuat komparasi kecil kan. Hidup kita kan panjang. Sama dengan satu liturgi itu semacam durasi ini. Inilah tuh awal, itu akhir. Satu akhir ini yang kurang sebut kematian. Kita manusia dengan kematian. Itu kan legitimasi. Ada pertanyaan yang bagus. Kalau di paroki kita ini, karena banyak orang, ada yang bilang ini istilah-istilah yang karang-karang. Kalau umat paroki itu cuma satu, domisili atau kuasi domisili. Domisili itu berarti umat tetap paroki. Kuasi domisili cuma tinggal sementara, tapi punya hak dan kewajiban. Ada umat Katolik yang cuma singgah kincing. Tahu cuma singgah kincing? Cuma transit sementara 2-3 hari sama pergi. Itu nggak usah resen dorang. Dorang pengunjung. Tapi yang benar-benar domisili. Tidak ada istilah lain daripada itu. Umat apa yang dia bilang? Umat seluruh pada istilah ini. Seolah-olah cuma pengagum yang sementara. Tidak ada. Dengan hak dan kewajiban. Nah itu yang saya bilang untuk umat. Itulah domisili, kuasi domisili. Yang bagian terakhir ini, semua orang ada pertanyaan kecil begini. Ada orang meninggal, ada orang meninggal. Dia itu bukan Katolik. Dia tahu pada istilah itu dan dia pakai. Pengagum ke atau bolehkah
dibuat upacara pemakaman, misa. Penjelasan begini, kalau misa boleh, cuma misa kok. Misa itu kan merayakan Ekaristi. Tapi kalau upacara pemakaman, ini penting. Ingat ya, kalau upacara pemakaman, seluruh ritus doa dia isi satu. Apalagi pada waktu pemberkatan jenazah, dia isi cuma satu. Semua dibuat untuk mengingatkan dia akan pembaptisan yang telah diterimanya. Itulah kepercikan air, pendupaan, malahan ditaruh di lilin Paskah. Itu liturgi ritus Katolik. Sehingga sekaligus saya mengumumkan, menyampaikan, mohon dicatat oleh ketua-ketua wilayah rohani sebagai wakil-wakil pastor di teritorial. Hukum nomor 1, kalau ada orang mati, cari datang di paroki, cari lilin Paskah, taruh di sebelah. Setiap ada ibadah, nyalakan. Itulah simbol cahaya Kristus. Kalian umat Katolik, kalau bukan Katolik, enggak usah. Itu baptis. Maka diingatkan itu baptis itu yakni yang perang terima sejak pertama. Maka kembali ke awal, tadi kan akhir, kembali. Kita mulai dengan refleksi terakhir, pembaptisan. Menurut saya, ada beda antara pengetahuan dan keyakinan. Saya tahu bahwa Allah itu ada. Saya tahu bahwa saya sudah dibaptis. Saya tahu bahwa dengan dibaptis saya menjadi bagian dari Kristus. Saya tahu itu pikiran. Tapi belum tentu saya percaya. Karena kalau kata percaya harus berwujud dalam tindakan. Nah, apa artinya percaya bahwa saya dibaptis? Bacaan Injil mengingatkan kata sederhana. Dengan dibaptis, maka saya menjadi putra Allah. Anak Allah, mungkin putra bukan huruf besar, huruf kecil. Itulah rumusan baptis. Berarti dengan dibaptis, saya menjadi anak Allah. Pertanyaan, apakah saya yakin saya anak Allah? Sebenarnya kalau tidak yakin, tidak usah paksa diri. Kalau kita pedini yang tidak yakin dia anak Allah, tidak usah segala macam suruh sembahyang segala macam. Tidak ada guna. Sembahyangkan pada Allah. Kalau dia yakin bukan anak Allah, anak bebek, tidak usah berdoa. Apakah saya yakin bahwa kepada saya Allah berkenan? Beda antara saya tahu dan saya yakin. Maka hidup atau persiarahan kita cuma satu. Belajar menghidupi, belajar mewujudkan bahwa saya ini anak Allah. Karena dibaptis. Bahwa saya ini berkenan kepada Allah. Dan tanda berkenan kepada Allah, Mazmur hari ini, minggu pertama bagus. Itu kalimat, boleh menjadi refleksi. Apa hakikat perjalanan hidup kita? Maaf, bukan memohon, tapi bersyukur, memuji, cuma itu. Seringkali kita membayangkan relasi kita dengan Allah itu satu. Minta. Padahal menurut bacaan ini, hakikat pada Allah cuma putra Allah cuma satu, bersyukur. Dan iman kita mengajarkan, sekali lagi iman. Mungkin saya tahu, belum tentu saya hayati. Yakni bentuk tertinggi dari syukur pujian kepada Allah, yakni perayaan Ekaristi.
Kata ekaristi artinya sama dengan syukur. Yang orang buat. Dengan kata lain, sama dengan saya sudah berapa kali bilang, tidak usah paksa orang ekaristi. Tidak usah. Kalau anak-anak oke, kita sudah renungkan sebagai keluarga. Tapi kalau dia berkeluarga, tidak usah paksa. Percuma. Mengapa percuma? Dia hadir, dia tidak percaya. Dia cuma tahu, dia tidak percaya. Maka duduk biongo di gereja. Ya. Karena apa yang dihidupi tidak dihayati. Ingat, Kristiani Katolik bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Apakah banyak orang masuk gereja? Banyak. Maka pertanyaan yang lebih esensial, apakah semua yang di dalam menghayati atau orang tahu? Jadi kasih biar saja. Mengapa ini diyakini sebagai bentuk tertinggi? Saya mundur kembali di akhir. Umat terkasih, setiap akhir hidup manusia, liturgi gereja termasuk persekutuan umat, wilayah atau keluarga meyakini ekaristi ini super perlu dan penting. Maka kalau dalam rangka kawin cuma 1 kali misa, dalam rangka baptis cuma 1 kali misa. Maka kalau mati, tirakatan pertama minta misa, kedua minta misa, pemakaman minta misa, 3 malam minta misa, 40 hari minta misa, sadiki itu misa. Mengapa? Karena diyakini inilah bentuk syukur tertinggi. Pertanyaannya, apakah yang diyakini di akhir ini memang dihidupi sepanjang hidup mulai ketika dia dibaptis? Maka pesta pembaptisan Tuhan mengingatkan satu hal. Apakah saya, kita, aku yakin bahwa saya putra Allah, anak Allah, saya yang dikasihi Allah, saya berkenan kepada Allah. Dan kalau ada keyakinan itu, pertanyaan kedua, sebagai tanda keyakinan itu, apakah saya sungguh menghargai, percaya, dan mau hadir, terlibat dalam apa yang menjadi iman kita, bentuk tertinggi peribadatan dan liturgi, yakni ekaristi. Kita teguhkan iman kita dengan menderaskan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menjadi sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa sebagai putra putrinya yang terkasih.
bagi para pemimpin bangsa. Semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabda Tuhan, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita pun doakan yang bagi para penderita. Semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita pun lakukan doa yang Tuhan bagi kita semua. Semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendahan hatinya dalam setiap langkah hidup ini. Marilah kita Kita berdoa juga bagi pengurus dan umat wilayah rohani Santa Maria Ratu Pecinta Damai. Semoga Allah menganugerahi mereka rahmat, sehingga dalam sebagai satu persekutuan mereka dapat menjadi saksi persekutuan umat Allah dan dapat menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah pekerjaan kehidupan mereka, baik sebagai keluarga pribadi, tapi terlebih-lebih sebagai satu persekutuan umat Kristiani, menjadi saksi kebaikan Allah dalam karya, dalam hidup bermasyarakat, tapi terutama dalam membangun persekutuan umat paroki. Marilah kita pun kabulkanlah doa Kita juga mau bersyukur bersama keluarga Mamahit Rambitan. Hari ulang tahun ibu keluarga tanggal 11 Juni, dan juga untuk hari ulang tahun Ibu Mama Syana Odilia Sarongso. Semoga Allah menerima syukur yang dipanjatkan dan sekaligus menganugerahi berkat bagi yang berhari ulang tahun. Kiranya dianugerahi kedewasaan, kematangan dalam iman, harapan dan kasih. Kiranya tugas tanggung jawab, harapan-harapan baik dapat terwujudkan, terutama anugerah kesehatan jasmani dan rohani, dan kiranya berkat yang dialami ini, rahmat yang disyukuri ini dapat menjadi rahmat dan berkat bagi keluarga. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang putramu dengan penuh kasih sayang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada bakti 242.
243. Bersatu dalam Kristus Tuhan menebusku, ku persembahkan roh dan anggur kurbanku. Kita bantu Kristus bila kita diri dalam hidup, jadilah roti bersatu dalam Kristus Tuhan menebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita anggur Kristus bila berada dalam kebenaran, jadi anggur bersatu dalam Kristus Tuhan menebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan, keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan pernyataan putra-Mu terkasih. Ubahlah persembahan ini menjadi kurban Kristus yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepatutnya. Sebatas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan takbir-Nya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kecurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
Dan sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Amanul kami wasakan, kebangkitan dengan kami muliakan, kita sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus dan Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menentukan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia berkuasa. Tuhan Yesus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Menabati 286. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagia saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, dosa saja, maka saya akan.
27. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Puji syukur nomor 465. Aku dengar bisikan suara menggembalamu yang menemaniku. Sungguh enak sahabat
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami yang setia mendengarkan Putra Tunggal-Mu, sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Beberapa pengumuman. Pertama-tama terima kasih kepada semua tugas liturgi untuk hari ini, termasuk mereka yang sudah bertugas kebersihan sejak hari kemarin. Pertama-tama diumumkan calon nikah. Hendak menikah Patrasiano Kristianto Tombokan, berasal dari Paroki Santo Franciscus Saterius Kakaskasen. Hendak menikah dengan Evani Kanuaria Chan, berasal dari Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Rencana pernikahan hari Sabtu 25 Januari 2025 di Kapel Bunda Ati Kudus Yesus Kayongen, ini loh. Tahu pesanan itu ada atau enggak? Dari orang tua saya lihat ada mereka pasangan tadi kamu. Oh, bacaan di pemohon. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah untuk rencana ini, harap segera menyampaikannya kepada pastor paroki. Yang kedua, struktur dan komposisi pengurus DPP paroki untuk tahun 2025 sampai 2028 sudah ada. Pelantikannya akan disatukan dengan perayaan hari ulang tahun berdirinya paroki, HUT paroki yang keempat, tanggal 21 Februari. Mudah-mudahan boleh dilantik oleh uskup. Kalau beliau tidak ada acara tiba-tiba, maka jadwal ini sudah diagendakan dalam agenda uskup. Tapi mendahului pelantikan, mohon DPP sudah dapat melihat program kerja paroki yang sudah disetujui oleh Keuskupan untuk tahun 2025. Struktur DPP kita lebih diperkecil, tidak ada seksi, hanya ada korbit dan anggota, sehingga tim kerja. Hal yang kedua, data keluarga. Kita di paroki tidak punya database keluarga-keluarga. Berapa tuh keluarga, mana tuh betul-betul keluarga statistik GPI, umat paroki, mana tuh umat transit 3 bulan berarti kuasi domisili, dan mana yang sebenarnya umat gelap. Kita nyanda cuma tinggal sementara, masuk 4 tahun dari situ. Nanti kalau ada jadi sesuatu berarti bilang kurang perhatian dari umat wilayah. Suatu bagi itu bikin kacau di katolisitas. Karena itu mohon data-data yang diajarkan oleh keluarga, yang di keluarga mohon dilengkapi. Dan saya memohon bantuan, saya akan menelpon kepada ketua-ketua wilayah rohani yang dia punya data belum selesai. Kumpulkan saja data yang sudah ada, mana yang belum. Memang itu tugas saya sebagai pastor paroki untuk berjalan membuat statistik dari keluarga ke keluarga. Kita akan schedulkan mulai minggu depan. Saya akan mengunjungi keluarga. Di mana ke rumah, alamat di mana, kita bawa kertas. Nama, bapak, ibu, kita tulis. Kalau dia nggak ada, tabale malam. Kalau dia nggak ada, tabale DPDS. Kalau dia nggak ada, tabale malam. Kalau nggak, solari dia. Kurang pilih mana lebih gampang. Ketua wilayah rohani yang data atau nanti DP pastor paroki yang pakai pembantu ada. Seorang baca. Supaya pergi siang jam 11 sekaligus makan siang. Pergi malam sekaligus makan malam. Keren. Bawa bungkus sudah pulang, masih Natal kan? Bungkus. Paling kan orang tidak mau tolak. Bagi yang belum. Jadi minggu ini mohon diselesaikan karena minggu depan akan disedulkan
supaya diatur bersama dengan di paroki. Di wilayah rohani tidak perlu semesti pastor paroki atau DPP yang turne dari rumah ke rumah sekaligus melihat keluarga-keluarga yang memang mungkin sungguh-sungguh sulit berkaitan dengan gerakan gerbu. DOP diganti dengan gerakan gardu. Setiap keluarga menyisihkan setiap hari Rp2.000 setiap keluarga untuk karya kerasulan paroki. Maka DOP penyandaan minimal, ada yang bilang torang setiap bulan 100.000, terima kasih untuk karya kerasulan. Jangan berharap dari kolektor. Kolektor itu banyak aja kirim. Kolektor kedua sekarang ini itu DSUS, kirim untuk seminari. Yang minggu lalu yang kolektor kedua DSAP, kirim untuk paroki subsidi. Yang kolektor pertama minggu lalu kirim semua ke keuskupan Imperata anak misioner. Tidak ada tertinggal. Siapa mau bayar tuh listrik dan kasih putar kipas angin? Mesti kemandirian umat. Maka kita memulai dengan gerbu. Maka itu akan dibuat data. Tapi kalau keluarga tidak mampu, tidak apa-apa. Asal memang dia sungguh-sungguh tidak mampu. Nanti saya mau kunjungi yang benar-benar tidak mampu. Kalau tidak mampu, paroki wajib bantu. Maka itu akan terkait juga dengan data keluarga. Mohon bantuan keluarga supaya orang tahu mana yang benar-benar umat secara statistik, umat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Yang ketiga, semua ketua kita akan membuat closing untuk di paroki akan dibuat pada hari Sabtu. Mohon semua pengurus kelompok yang menggunakan nama Katolik, apabila ada catatan pengumpulan dana atas nama kelompok, mohon dikumpulkan kepada pastor paroki untuk divalidasi dan ditandatangani. Jadi kalau nanti tidak ada, maka kelompok itu diandaikan tidak ada di paroki. Jangan kelompok organisasi gelap, pakai nama Katolik, padahal sebenarnya ingin tahu terdata di mana. Itu ada dalam statuta, jadi perlu diidentifikasi mulai 2025 sekaligus untuk proses closing aplikasi keuangan. Jadi di bawah buku catatan keuangan 31 Desember 2024 yang ditandatangani oleh ketua wilayah dan ditandatangani oleh ketua kelompok kategori A. Berarti itu catatan itu ketua tahu. Kali ketua nih tahu. Hal-hal lain dapat dilihat dalam warta. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup 504, Mada Bakti.
kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bunda Teresa dari Kalkuta, terima kasih untuk umat sekalian, terima kasih untuk para petugas. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.